Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kepada yang terhormat kepada Bapak Sparta, mohon izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Gandiano Dwi Putra, mahasiswa S2 Indonesia Banking School. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan materi risiko pasar, di mana nantinya akan terfokuskan pada bank umum, dan ini merupakan salah satu materi di dalam mata kuliah Manajemen Risiko Bank, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 3 di S2 IBS, dengan Bapak Sparta selaku dosen pengampu. Dalam bahasanya nanti, dalam beberapa waktu ke depan, kita akan membahas yaitu bagaimana definisi, kemudian jenis risikonya, kemudian sumber risiko, penerapan manajemen risiko, penilaian faktor profil risiko, dan juga pengukuran dari risiko kuantitatif. Berikutnya, ini adalah outline-nya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang pertama kita akan membahas yaitu berkaitan dengan definisi dan jenis risiko pasar. Di mana nantinya kita akan mengulas yaitu apa saja sih sebenarnya jenis-jenis dari risiko pasar, ada risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan juga risiko komoditas. Kemudian yang kedua, kita akan membahas juga bagaimana sih sebenarnya sumber dari risiko pasar tersebut. Nanti kita akan bahas terkait trading book dan juga banking book. Kemudian yang ketiga, penerapan dari manajemen risiko pasar sendiri, di mana kita akan bahas terkait dengan ruang lingkup manajemen risiko tersebut, tentunya secara spesifik pada risiko pasar. Kemudian penilaian profil risiko pasar, di mana nantinya kita akan bahas penilaian dari profil risiko pasar ini dalam kaitannya dengan penilaian risiko inherent dan juga KPMR atau kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian untuk yang kelima, kita juga akan bahas nantinya berkaitan dengan masalah pengukuran risiko kuantitatif. Mungkin secara spesifik kita nanti akan bahas pada JP Morgan Risk Matrix, Historic Order-Based Simulation, dan juga Monte Carlo Simulation. Di mana pada bagian 5 ini nanti kita akan mengulas pada salah satu jurnal, dan ini merupakan salah satu jurnal dari IBS juga, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk pada definisi dan jenis risiko pasar. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa mengacu pada surat edaran OJK sendiri nomor 14, di mana ini merupakan surat edaran pada tanggal 17 Maret 2017. Sebenarnya risiko pasar sendiri merupakan sebuah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Jadi segala bentuk perubahan-perubahan yang terjadi posisi neraca dan juga rekening administratif dan sebagainya, perubahan yang mempengaruhi kondisi pasar ini secara keseluruhan akan masuk dalam risiko pasar, akan tercover di dalam risiko pasar tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat pada gambar di samping berikut, ada stock price, inflation, currencies, dan commodities. Ini gambaran bagaimana pergerakan-pergerakan ini menjadi sebuah tantangan besar ketika kita akan bicara berkaitan dengan risiko pasar tersebut. Nah, sebenarnya apa sih komponen dari risiko pasar atau market risk? Jadi kita bisa bagi bahwa komponen dari market risk sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah risiko spesifik, di mana risiko spesifik ini adalah risiko yang diakibatkan oleh faktor issuer dari sekuritas. Sebagai contohnya, misalkan ada harga turun karena rating dari issuer yang memburuk. Nah, dampaknya adalah hanya pada sekuritas yang diterbitkan issuer tersebut. Nah, kemudian untuk yang kedua, risiko pasar secara umum, yang nantinya kita akan bahas lebih lanjut juga untuk yang risiko pasar secara umum ini atau general market risk, di mana di sini kita akan melihat risiko-risiko yang terjadi ini adalah pada kelompok jenis-jenis instrumen tertentu. Jadi sebagai contoh, misalkan adalah berikut contohnya kenaikan bunga SBI menyebabkan harga pasar bond turun. Jadi jadi untuk risiko pasar secara umum ini dia akan bicara pada kelompok jenis instrumen tertentu. Nah, kita nanti akan bahas lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya risiko dari suku bunga tersebut atau interest rate risk, kemudian risiko posisi ekuitas, equity position risk, kemudian risiko nilai tukar, foreign exchange risk, dan juga risiko posisi komoditas. Kita akan bahas lebih lanjut
di slide berikutnya. Nah, jadi seperti yang saya bicarakan tadi bahwa kita akan bahas berkaitan dengan masalah risiko pasar untuk yang general. Di mana tadi saya katakan bahwa ada 4 sebenarnya di sini. Kita akan bahas berdahulu yang pertama yaitu adalah interest rate risk. Di mana interest rate risk ini sendiri merupakan sebuah potensi kerugian, di mana kerugian ini adalah akibat dari perubahan dari tingkat suku bunga. Nah, ini yang tentunya perubahan-perubahan dari tingkat suku bunga yang terjadi itu akan mempengaruhi harga pasar. Akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan dari harga pasar tersebut dari posisinya. Nah, sebagai contoh adalah Orange County pada tahun 1994, di mana berspekulasi itu bahwa bunga akan turun atau tetap rendah. Jadi ada spekulasi-spekulasi di mana ini semacam sebuah pemikiran-pemikiran, prediksi-prediksi terhadap risiko dari suku bunga tersebut. Kemudian yang kedua yaitu equity position risk, di mana di equity position risk ini potensi kerugiannya diakibatkannya dari fluktuasi harga saham. Jadi ini mungkin bisa dibilang mungkin yang sering kali kita kenal juga ya ketika kita bicara fluktuasi harga saham, tentu efek pada pasar ini akan sangat luas lah istilahnya. Sebagai contoh juga kita bisa melihat pada Morgan Greenfield Private Equity ini tahun 2001 menderita kerugian dari saham EMTV. Kemudian yang ketiga yaitu adalah foreign exchange risk, di mana di foreign exchange risk ini tentunya akibatnya masalah fluktuasi dari nilai tukar. Jadi sebagai contohnya PT Telkom pada tahun 1998 nih, dia meminjam uang dalam bentuk dolar yang kemudian dikonversi pada rupiah. Jadi memang ini adalah potensi-potensi yang bisa diakibatkan efeknya cukup besar juga. Kemudian yang keempat yaitu adalah commodity position risk, di mana untuk commodity position risk ini dia akan bicara berkaitan dengan fluktuasi harga komoditas. Jadi salah satu contohnya adalah Sumitomo tahun 1996 yang merugi akibat perdagangan tembaga yang tidak sah oleh tradernya. Jadi ini secara keseluruhan ketika kita bicara general market risk, kita sudah tahu sebenarnya risiko-risiko apa aja pasar tuh jenisnya, risikonya apa aja sih? Ada 4 ini. Kemudian kita masuk pada sumber risiko pasar. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kita akan bicara lebih dalam yaitu bagaimana sih sebenarnya sumber-sumber dari risiko pasar tersebut. Di mana kita tahu bahwa tadi kita udah bicara risiko suku bunga, kita udah bicara risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan juga risiko ekuitas. Nah, jika kita lihat bahwa risiko suku bunga, nilai tukar, dan risiko komoditas itu dapat berasal yaitu baik dari posisi trading book maupun posisi banking book. Sedangkan berbeda dengan risiko ekuitas yang berasalnya hanya dari posisi trading book. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya trading book dan juga banking book tersebut? Jadi ini juga diambil secara definisi tersebut di peraturan Otoritas Jasa Keuangan juga dari POJK. Sebenarnya apa sih trading book dan banking book tersebut? Di trading book sendiri kita bahas terlebih dahulu nih untuk trading book merupakan suatu seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi yang derivatif yang dimiliki bank dengan tujuan untuk apa? Yang pertama adalah diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindungi nilai secara keseluruhan. Ini berkaitan dengan transaksi untuk kepentingan sendiri, kemudian juga atas permintaan dari nasabah maupun kegiatan perantaraan atau brokering, kemudian nanti dalam rangka pembentukan pasar atau market making, di mana ini akan meliputi posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek, jadi short term, kemudian posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual, dan atau potensi dari pergerakan harga atau price movement. Kemudian yang ketiga adalah posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase, looking at arbitrage profit. Dan juga lindung atas nilai atas posisi lainnya dalam trading book. Jadi itu penjelasan berkaitan dengan trading book sendiri. Nah, kemudian untuk banking book, dia merupakan semua posisi yang lainnya, artinya yang tidak termasuk dalam trading book
posisi-posisi tersebut akan masuk pada banking book, dan ini misalnya pada posisi kredit, kemudian posisi dana pihak ketiga. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat berkaitan dengan masalah sumber risiko pasar sendiri, ketika kita bicara berkaitan dengan trading book dan juga posisi trading book dan posisi dari banking book tersebut, posisi-posisi ini di mana merupakan sebuah posisi yang memperlihatkan asal mula dari si risiko pasar tersebut. Dan bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memenuhi kewajiban modal minimum atau KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar, yaitu sebesar 8%. Ini menurut POJK, baik secara individual dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Nah, kemudian ketika tadi kita udah bahas, yaitu berkaitan dengan masalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan juga risiko untuk posisi ekuitasnya ya. Nah, untuk risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank secara individual dan atau secara konsolidasi dengan perusahaan anak adalah risiko suku bunga dan atau risiko nilai tukar. Ini mengacu pada POJK juga, dan kemudian dalam hal bank memiliki perusahaan anak yang terekspos risiko ekuitas dan atau risiko komoditas, kemudian secara konsolidasi dengan perusahaan anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud tadi, seperti yang saya sampaikan, yaitu memenuhi kriteria untuk memperhitungkan risiko nilai tukar tadi, untuk risiko nilai tukar, maka bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan risiko komoditas. Artinya ada kewajiban-kewajiban yang ini disebut dengan istilahnya KPMM, di mana KPMM ini merupakan kewajiban penyediaan modal minimum. Ini adalah aturan-aturan atau perhitungan-perhitungan risiko pasar yang perlu dilakukan oleh perbankan sendiri, di mana dia sudah diatur di dalam POJK. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan manajemen risiko pasar. Jadi ketika kita bicara penerapan manajemen risiko pasar pada bank umum, sebenarnya ada 4 poin yang nanti akan kita bahas. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan pengawasan aktif, Dewan Komisaris, dan Direksi. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris ini, kita akan lebih membahas yaitu berkaitan dengan di mana di dalam POJK sendiri, bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan terkait dengan penerapan manajemen risiko. Jadi di dalam pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris ini akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya wewenang dan tanggung jawab dari direksi tersebut. Itu semua sudah diatur di dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian yang kedua kita akan bicara yaitu berkaitan dengan masalah kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Jadi ketika kita bicara kebijakan, prosedur, dan serta penetapan limit ini, kita bicara terlebih dahulu untuk kebijakan. Jadi kebijakan dari manajemen risiko itu paling sedikit memuat yang pertama adalah penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Kemudian yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adalah penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Kemudian yang keempat yaitu adalah penetapan penilaian peringkat risiko. Dan kelima adalah penyusunan rencana darurat atau contingency plan. Artinya penyusunan rencana darurat ini berkaitan dengan kondisi terburuk atau worst case skenario. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Nah, kemudian bagaimana untuk prosedur untuk manajemen risiko dan penetapan limitnya? Jadi untuk prosedur sendiri, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit ini wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil atau risk appetite. Kita bicaranya risk appetite terhadap risiko bank. Prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko paling sedikit harus memuat yang pertama adalah akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
Kemudian pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara memadai. Kemudian untuk penetapan limit risiko wajib mencakup yaitu adalah limit secara keseluruhan, limit per jenis risiko, limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki exposure risiko. Kemudian kita lanjut pada yang keempat, yang ketiga maksudnya. Yang ketiga yaitu adalah proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pasar. Jadi ini adalah mungkin yang sering kita dengar juga terkait masalah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang mungkin sering kita ketemui juga pada framework dari manajemen risiko sendiri, misalnya dari framework ISO ya, biasanya ISO 31000. Nah, di sini untuk di POJK sendiri menjelaskan juga bahwa bank wajib melakukan proses identifikasi tersebut, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Terhadap apa? Terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Nah, kemudian pelaksanaan dari proses identifikasi, pengukuran, dan seterusnya tersebut wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dari informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan exposure risiko bank. Kemudian dalam rangka melaksanakan proses identifikasi tersebut, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank, risiko dari produk dan kegiatan usaha bank, dan juga dalam rangka melakukan pengukurannya, nanti bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian, asumsi sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut, sebenarnya lebih dalam terkait pengukuran risiko tersebut, khususnya untuk risiko pasar. Kemudian yang kedua itu adalah penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terjadi perubahan kegiatan usaha bank, produk transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Kemudian lanjut pada bagian pemantauan, di mana nanti bank wajib paling sedikit melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko, penyempurnaan profil pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Kemudian bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Dan dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko, suku bunga, tadi kita bicara suku bunga, nilai tukar, risiko likuiditas, di mana bank paling sedikit wajib untuk menerapkan yang dinamakan dengan Asset and Liabilities Management atau dikenal dengan ALMA biasanya. Namun kita nggak bahas lebih dalam berkaitan dengan masalah ALMA ini. Nah, kemudian itu tadi kita lanjut pada yang keempat, yaitu adalah sistem pengendalian intern. Jadi kalau sistem pengendalian intern ini merupakan pelaksanaan yang dimaksud ini adalah di mana sistem pengendalian intern oleh bank itu wajib dilaksanakan, di mana perlu pelaksanaannya secara efektif, di mana ini efektif terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Kemudian pelaksanaan dari sistem pengendalian intern ini nantinya paling sedikit harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Wajib memastikan yang pertama itu adalah kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern bank. Kemudian yang kedua itu adalah tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu. Kemudian efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional. Dan yang keempat itu adalah efektivitas budaya risiko atau risk culture pada organisasi bank secara menyeluruh. Baik, itu mungkin sedikit penjelasan berkaitan dengan penerapan manajemen risiko pasar untuk bank umum. Nah, ini tadi detail-detailnya. Ketika kita bicara kewenangan untuk pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kita bicara kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, di mana kebijakan dan prosedur mengenai manajemen risiko mencakup aktivitas harian, jangka menengah, jangka panjang. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking book. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia, di mana kualitas manusia ini
Pelaksana ini terkait dengan risiko pasar, harus memahami filosofi pengambilan risiko dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar. Artinya penting ketika kita melihat dari sudut pandang dari SDM tersebut. Kemudian organisasi dari manajemen risiko pasar, dalam rangka melengkapi komite manajemen risiko terkait pengelolaan risiko pasar, perusahaan dapat memiliki komite yang dinamakan dengan manajemen aset dan kewajiban atau Asset and Liabilities Management Committee atau disingkat dengan ALCO. Jadi ini tadi seperti yang saya sampaikan ketika kita bicara masalah pengukuran dari istilah ALMA, dan ketika kita bicara komitenya atau organisasi dari manajemen risiko pasar tersebut ada dinamakan dengan ALCO, Asset and Liabilities Management Committee. Kemudian lebih detail lagi tadi untuk kebijakan prosedur dan penetapan limit sudah dijelaskan juga, harus memuat hal-hal yang perlu dimuat sebagai berikut. Ada kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai trading book dan banking book, tujuan memiliki posisi trading book dan banking book, kemudian kebijakan pengelolaan portofolio trading book dan banking book, dan seterusnya. Kemudian dalam hal penetapan limit, yaitu adalah ditetapkan secara berjenjang atas setiap level organisasi perusahaan, misalnya limit secara keseluruhan, limit portofolio, dan limit leader. Perusahaan dapat menetapkan limit sebagai trigger internal untuk antisipasi pencapaian maksimum limit. Dimana ini kaitannya seperti menetapkan limit internal posisi devisa neto (PDN) untuk menjaga terjadinya pelampaauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku. Ini untuk sistem pengenalan intern, tadi juga sudah dijelaskan. Yang paling penting yang harus kita bawahi untuk yang poin ketiga, perusahaan harus memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading dan fungsi atau unit yang melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. Ini sangat penting. Kemudian fungsi atau unit yang melakukan valuasi harus independen. Ini perlu digarisbawahi juga terhadap fungsi atau unit pengambil risiko. Ini tadi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Tadi sudah dijelaskan juga. Tapi yang perlu di-highlight di sini, kita nanti akan bahas lebih dalam untuk pengukuran risikonya. Baik. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian berikutnya, yaitu adalah penilaian profil risiko pasar. Jadi, ketika kita bicara penilaian profil risiko pasar, kita akan cakupannya, yaitu akan membahas, di dalamnya akan ada penilaian risiko inherent dan KPMR. Jadi ada dua ini, penilaian risiko inherent dan juga KPMR atas risiko pasar tersebut. Nah, dalam menilai risiko inherent sendiri atas risiko pasar, ada parameter-parameter yang perlu digunakan. Untuk yang risiko pasar sendiri ada 3 parameter. Yang pertama adalah strategi dan kebijakan bisnis perusahaan. Yang kemudian yang kedua adalah kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book. Kemudian yang ketiga yaitu adalah volume dan komposisi portofolio. Nah, kemudian nantinya perusahaan akan menetapkan tingkat risiko inherent untuk risiko pasar dalam 5 peringkat. Jadi dalam peringkat-peringkat ini nanti akan dijabarkan lebih detail nih. Untuk peringkat pertama katakanlah strong, dia menjelaskan bahwa KPMR atau kualitas penerapan manajemen risiko dari risiko pasar tersebut sangat memadai. Jadi kualitas penerapan manajemen risikonya sangat baik nih ketika dia mendapatkan peringkat 1. Meskipun memang terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut tidak signifikan sehingga dapat diabaikan. Kemudian untuk yang peringkat 2, dia memadai, terdapat beberapa kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal. Kemudian yang ketiga, fair, cukup memadai. Kemudian yang keempat, marginal, kurang memadai, jadi terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang membutuhkan tindakan korektif segera. Kemudian yang paling rendah nih, peringkat 5, unsatisfactory, tidak memadai, di mana terdapat kelemahan signifikan pada berbagai aspek manajemen risiko untuk risiko pasar yang tindakan penyesuaiannya di luar kemampuan manajemen. Nah, kemudian kita akan bahas satu persatu. Tadi ada parameter-parameternya. Yang pertama itu adalah strategi dan kebijakan bisnis perusahaan, di mana di dalam strategi trading ini beberapa parameter yang mempengaruhi strategi tersebut. Ada karakteristik trading perusahaan, posisi pasar perusahaan dalam industri, kompleksitas
produk atau yang terakhir adalah karakteristik nasabah. Kemudian yang kedua yaitu adalah kerugian potensial risiko suku bunga dalam banking book, di mana ada dua parameter yaitu adalah exposure interest rate in banking book yaitu adalah IRRBB. Kemudian ini berdasarkan gap report, perspektif pendapatan dan perspektif nilai ekonomis. Kemudian yang kedua adalah unrealized loss, surat berharga dibandingkan dengan modal. Kemudian yang ketiga adalah volume dan komposisi dari portofolio. Jadi kita akan bahas parameter-parameternya itu adalah rasio aset trading, derivatif, dan fair value dengan total aset. Mungkin sedikit saya jelaskan untuk parameter-parameter untuk yang volume dan komposisi portofolio. Jadi kalau kita lihat pada bagian volume dan komposisi portofolio ini, dia akan bicara banyak parameter-parameternya itu berkaitan dengan masalah rasio. Rasio-rasio yang ada, kemudian yang kedua rasio kewajiban trading, ada 4, kita bisa ambil di sini ada 4 parameter rasio yang nanti akan kita perdalam di slide berikutnya. Nah ini tadi, jika kita klasifikasikan parameter-parameter tadi, kita bisa nih, mana sih parameter-parameter yang kualitatif dan mana parameter-parameter yang kuantitatif. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, ada untuk kuantitatif ada rasio-rasio tadi, mereka masuk dan di sini ada 5. Sebenarnya kita akan menghitung 5 rasio untuk kuantitatifnya. Untuk kualitatifnya tadi ada karakteristik perusahaan, posisi pasar perusahaan dan industri, karakteristik nasabah, dan juga kompleksitas produk. Secara kuantitatif sendiri, kita akan bicara misalkan yang pertama untuk rasio aset trading, derivatif, dan fair value option dengan total aset. Jadi kalau kita bicara rasio ini, kita perlu mengenal terlebih dahulu sebenarnya komponen-komponen, katakanlah mulai dari aset trading terlebih dahulu nih. Aset trading itu apa sih? Di mana aset trading ini merupakan penempatan pada bank lain, surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali atau repo, kemudian tagihan akseptasi, kredit, dan aset lainnya dengan kategori pengukuran diperdagangkan atau trading. Kemudian untuk yang derivatif, dia merupakan aset di mana aset ini merupakan seluruh aset transaksi spot dan derivatif. Kemudian yang ketiga adalah aset fair value option, di mana ini merupakan sebuah penempatan pada bank lain, surat berharga, di mana ini tadi untuk yang fair value option ini dengan kategori pengukuran diukur dengan nilai wajar. Jadi bedanya dengan aset trading, untuk aset trading ini pengukurannya adalah kategorinya pada pengukuran diperdagangkan atau trading, dengan pada aset fair value option dia akan pengukurannya diukur dengan nilai wajar atau fair value option. Kemudian yang kedua, kita bicara lagi tadi aset berikutnya adalah kewajiban trading, derivatif, dan fair value option dengan total kewajiban. Jadi kalau kita bicara kewajiban trading, kita akan bicara kewajiban giro, tabungan, deposito, kewajiban kepada Bank Indonesia, kewajiban kepada bank lain, kewajiban repo, dan sebagainya yang diterima dengan kategori trading. Jadi kata kuncinya kalau kita bicara trading akan diterima dengan kategori trading. Kemudian untuk yang derivatif adalah seluruh kewajiban transaksi spot dan derivatif. Kemudian untuk yang fair value option sama kayak tadi, jadi dia perbedaannya adalah dengan kewajiban trading. Untuk yang fair value option dia kategorinya pengukurannya diukur dengan nilai wajar. Kemudian untuk yang ketiga yaitu adalah rasio potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option dengan pendapatan operasional. Jadi kalau kita bicara potensi keuntungan atau kerugian dari aset trading, derivatif, dan fair value option adalah total keuntungan atau kerugian dari yang pertama adalah peningkatan atau penurunan nilai wajar mark to market atau MTM yang sering kita kenal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan atau penurunan nilai wajar MTM kredit yang diberikan. Kemudian peningkatan atas atau penurunan nilai wajar MTM aset keuangan lain, kewajiban keuangan penurunan atau peningkatan nilai wajar. Kemudian yang
kelima adalah perubahan nilai wajar atau MTM pada forward, futures, swap, options, spot, dan lain sebagainya. Kemudian kita bicara pendapatan operasional, itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari bank dari kegiatan operasionalnya. Kemudian ada rasio total structure produk dengan total aset. Jadi struktur produk ini merupakan nominal dari struktur produk yang dimiliki oleh bank, di mana ini sesuai dengan peraturan POJK juga, di mana ini berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan dari struktur produk bagi bank umum. Kemudian adalah total aset. Total aset tentu ini juga kita tahu bahwa merupakan total aset secara neto, bicaranya sesuai laporan bulanan bank umum. Jadi secara neto artinya setelah set off antar kantor. Kemudian yang kelima, rasio unrealized loss suatu berharga dibandingkan dengan modal. Jadi itu tadi berkaitan dengan 5 rasio ketika kita bicara parameter kuantitatif. Berikutnya, nah seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini merupakan part terakhir. Jadi kita akan lebih dalam, yaitu berkaitan dengan pengukuran risiko kuantitatif. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal, di mana risiko kuantitatif ini kita akan fokus nih berkaitan dengan masalah varian convergence approach atau risk metric. Di mana ini merupakan sebuah metode yang dipopulerkan oleh JP Morgan, dan metode ini bisa dibilang adalah metode dalam tanda kutip adalah versi asli dari model VAR tersebut. Jadi ketika kita bicara dari risk metric ini, ada kelebihan-kelebihannya. Tadi yang pertama yaitu adalah metode ini menyajikan keuntungan utama dari pendekatan simulasi yang akan dianalisis, yaitu kesederhanaan dalam intensitas perhitungannya. Kemudian yang kedua tadi seperti saya sampaikan adalah versi aslinya. Jadi benar-benar versi asli dari value at risk. Kemudian yang ketiga adalah mendorong adanya database yang didasarkan pada pendekatan ini yang telah digunakan oleh industri dalam jumlah yang sangat besar. Jadi kalau misalkan kita lihat pada grafik di sebelah kanan, grafik ini menggambarkan distribusi dari sekumpulan data yang kita punya. Kalau kita lihat bahwa ketika kita bicara distribusi, dalam jumlah yang besar, kita akan mendekati pada suatu distribusi yang sering kita gunakan, yaitu adalah distribusi normal. Di dalam distribusi normal ini, tentu kita akan sering bicara pada nilai pusatnya, yaitu pada nilai min-nya, di mana pada gambar berikut dilambangkan sebagai ekspektasi X. Nah, tapi kita tidak akan berhenti pada ekspektasi X saja. Tentu ada variabel-variabel yang lebih besar dari ekspektasi X tersebut. Nah, variabel itulah yang kita kenal sebagai value at risk. Di mana sebenarnya value at risk ini merupakan kuantil. Jadi ketika kita bicara statistik, sebenarnya ketika kita bicara value at risk ini adalah nilai dari kuantil, di mana dalam tanda kutip VAR ini adalah high kuantil, jadi untuk nilai-nilai kuantil yang sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat bahwa jarak antara ekspektasi X dengan value at risk X, VAR X, nah itu akan dikatakan sebagai quantile reserve. Jadi jarak itu adalah quantile reserve. Nah, kita juga mengenal, cuman kita nggak akan bahas lebih dalam, yaitu kaitannya dengan conditional VAR atau CVAR. Ini hanya sekedar tambahan aja. Untuk CVAR sendiri, kita mengenal bahwa dari VAR X sendiri sebenarnya ada nilai lagi yang lebih besar dari value at risk X tersebut. Nilai tersebut adalah conditional VAR. Di mana conditional VAR ini, jarak antara conditional VAR dengan VAR tersebut adalah dinamakan sebagai excess reserve. Jadi sebenarnya ada nilai lagi yang lebih besar dari value at risk tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah historic or back simulation. Pada metode ini sebenarnya sebuah pendekatan juga prediksi VAR, value at risk, di mana basisnya dia menggunakan non parametric.
di mana dia hanya menggunakan data pasar historis. Jadi dia akan bicara pada data-data historis, pendekatannya non-metrik untuk menghitung value added tersebut. Jadi kalau tadi dia bicaranya parametrik, di metode kita sebelumnya untuk risk matrix itu parametrik, kalau sekarang kita bicara di history or back simulation ini adalah non-parametrik, di mana VAR dapat diprediksi dengan melihat histogram dari return portfolio, di mana nantinya distribusi return dari source ini merupakan proksi dari return masa depan. Simulasi historis tidak mengharuskan pada asumsi statistik normal dan tidak mengharuskan estimasi volatilitas maupun korelasi. Di mana yang dibutuhkan dalam data portfolio returns hanya datanya itu secara time series. Dan yang lebih penting bahwa VAR dari metode historical simulation ini tidak terpengaruh terhadap fairy tales. Jadi fairy tales ini adalah ekor tebal pada suatu distribusi dari return portfolio tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Monte Carlo simulation. Jadi sama halnya dengan tadi, kalau kita bicara historical or back simulation, dia akan bicara data historis, non parametrik. Monte Carlo simulation ini juga non parametrik, cuman agak bedanya dia akan menggunakan proses simulasi random. Jadi dia akan melakukan sebuah iterasi sebenarnya untuk Monte Carlo ini, di mana ada langkah-langkahnya nih untuk 3 langkah dalam simulasi Monte Carlo. Jadi yang pertama adalah menentukan risk factor, baik harga saham, harga kurs, untuk kursnya, nilai kursnya. Kemudian yang kedua adalah menentukan price path, di mana dia akan menggunakan random number, membuat distribusi data random. Kemudian yang ketiga adalah mengulang distribusi random tersebut sebanyak 10.000 iterasi. Jadi ini untuk iterasinya sebenarnya penggunanya berbeda-beda, tapi seringkali memang untuk Monte Carlo ini dilakukan iterasi sebanyak 10.000 kali. Jadi perbedaannya dengan yang metode sebelumnya, dia akan ada proses iterasi di dalamnya untuk Monte Carlo simulation ini. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya coba mengambil pada suatu penelitian, di mana ini merupakan sebuah penelitian dari salah satu paper yang saya baca, di mana paper ini merupakan paper yang dari IBS juga, di mana penulisnya itu adalah Leswinanto tahun 2016. Jadi di dalam penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana manfaat dari metode value at risk sehingga prediksi risiko dari investasi pada saham biasa tercatat di Bursa Efek Indonesia. Jadi ingin melihat bagaimana sih sebenarnya manfaat dari metode VAR tersebut. Di mana metode VAR ini dapat dibagi dengan 3 kriteria, yaitu akurat, efisien, dan konservatif. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan, di mana menunjukkan bahwa metode metrik risiko, tadi kita bicara metrik risiko ya, adalah konservatif, dengan tingkat kepercayaan 95%, kemudian metode simulasi historis, atau kita tadi bicaranya historical or back simulation, di mana pada penelitian ini dengan tingkat kepercayaan konservatif 99% dalam memprediksi sektor property investment risk. Kemudian untuk yang metode ketiga yaitu Monte Carlo dengan tingkat kepercayaan yang paling efisien 95% dan 99% dan tingkat kepercayaan 95% yang paling akurat dalam memprediksi sektor properti risiko investasi. Sekarang kita lihat pada gambar sebelah kiri ada langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu melakukan dengan pengumpulan data untuk langkah pertama, ini jelas. Langkah kedua, mengolah datanya, harga menjadi return. Langkah ketiga, dia menggunakan EViews, di mana melakukan sebuah pengujian data, pengujian stasionaritas. Tentu ada asumsi-asumsi yang perlu dilakukan, datanya harus stasioner. Kemudian nanti kita masuk pada langkah yang keempat. Ketika data stasioner, dia akan masuk langkah yang keempat adalah menghitung untuk VAR dari metode-metode yang tadi kita sempat bahas juga. Ada 3 metode tersebut, risk matrix, Monte Carlo, dan historical back simulation. Kemudian ketika kita bicara
perolehan dari value add tersebut, tentu kita perlu melakukan sebuah evaluasi dari metode VAR tersebut. Di mana evaluasinya ini sering kita kenal sebagai backtesting. Cuman kita nggak akan bahas sampai sini, kita cuma akan bahas sampai dengan langkah 4, nanti kita lihat secara detail bagaimana perolehan angka-angkanya. Kemudian yang keenam adalah validitas dari VAR tersebut. Dan yang ketujuh, pemilihan metode terbaik. Tadi kita bicara kriteria konservatif, efisien, dan akurat. Nah, tadi kita bahas pada langkah 4 sebenarnya. Kita akan lihat beberapa tabel di sini, ada tabel risk metric, tabel historical simulation, dan tabel Monte Carlo simulation. Jadi di sini untuk penelitian yang dilakukan menggunakan untuk emitennya, yaitu adalah ada 6 emiten. Nah, dari 6 emiten ini kita bisa lihat, katakanlah kita mulai dari yang risk metric terlebih dahulu. Misalkan kita lihat pada kode emiten CTRE, di mana di sana ada sebanyak 1808. Artinya dicari sebenarnya dari data tersebut min-nya seberapa besar, standar deviasinya seberapa besar. Jadi kalau kita bicara risk metric, sebenarnya kita bicara membangun sebuah distribusi, nantinya kita create distribution dengan min 0,12 katakanlah untuk CTRE, dan untuk parameter sigmanya atau standar deviasinya itu 3,41. Nah, dari sini kita akan cari kuantilnya tadi. Berarti kita katakan kuantilnya ini yang nantinya akan menjadi nilai dari VAR tersebut. Jadi misalkan kita ambil untuk yang 95%, kita dapat minus 5,5. Kemudian untuk 99%, confident tingkat kepercayaannya yaitu adalah minus 7,82. Jadi untuk risk metric sebenarnya kita akan bicara meng-create distribusi normal tersebut dengan parameter yang sudah ada. Kemudian untuk historical simulation, dia akan bicara, kita akan melakukan sebuah sorting terlebih dahulu ketika kita bicara historical, untuk yang mulai dari katakanlah dari the largest sampai ke yang paling kecil, smallest. Kita sort di sana. Nah, setelah kita sort, nanti kita akan buat VAR historical dari sana. Jadi sebenarnya ketika sort tersebut, kita nanti akan mengambil, karena ini memang non parametrik, jadi kita nggak meng-create distribusi, jadi bicara non parametrik. Nah, nanti di sana katakanlah untuk yang kode emiten CTRE, dia untuk yang ketika mengambil dari sort dari largest to smallest, untuk n-nya dia akan berada di untuk n yang ke 90. Jadi di ke 90 ini dia akan memiliki nilai VAR historical untuk yang untuk yang selang kepercayaannya 95% sebesar minus 4,91. Begitu pula untuk yang 99%, maka dia berada di n yang ke 18, di mana nilainya itu minus 8,77%. Begitu juga untuk yang kode emiten lainnya. Kemudian untuk yang value at risk Monte Carlo simulation. Jadi sebenarnya ini konsepnya adalah ada iterasi di dalamnya untuk yang Monte Carlo simulation. Jadi dia melakukan sebuah iterasi, di mana di dalam iterasinya ini dia melakukan iterasi sebanyak 10, ada 18.080 hari nih untuk T-nya. Jadi dia melakukan sebuah iterasi dari data yang dia punya, dari data-data yang ada, kemudian dia iterasikan, di mana total dari data yang kemudian dia coba bangkitkan secara random tersebut nanti akan sebanyak 18.080 hari di sini. Nah, dari banyaknya data tersebut, kemudian lagi-lagi tadi kita akan buat kita sort lagi sama halnya dengan historical simulation, karena cuman bedanya adanya iterasi tersebut. Kemudian nanti kita ambil untuk ke 95, tingkat kepercayaan 95%, kita dapat minus 4,84, dan juga untuk tingkat 99% yaitu adalah minus 7,5. Jadi kita ambil untuk data yang ke
904 di sini ya. Untuk yang 95%, kemudian hari ke 181 untuk yang 99%. Jadi itu apa yang dilakukan sekilas sebenarnya sedikit menggambarkan dari 3 metode ini. Sekarang mungkin akan bisa sudah lebih jelas bagaimana perbandingan dari risk metric, historical simulation, dan juga Monte Carlo simulation tersebut. Baik, itu semua yang sudah saya sampaikan, referensinya sebagai berikut, dan cukup sekian dari pemaparan yang coba saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.